baru paling seru kalau pakai barang baru juga dong ya. Nah, Unyil yang hobi banget pakai sendal kemana-mana, pengen kasih lihat nih sendal unik baru yang lagi jadi tren dunia fashion. Bahkan koleksi Spring and Summer 2023 lalu, si flip-flop alias sendal jepit ini penggemarnya makin banyak. Nggak perlu kok kita beli sendal impor buat tampil keren teman, karena Indonesia juga punya sendal buatan lokal yang ciamik banget desain dan kualitasnya. Yuk kita kepoin proses produksinya teman. Ini dia bahan bakunya teman, biji plastik yang butirannya kecil-kecil begini. Ini jenisnya TPR atau karet sintetis. Dengan koleksi warna super lengkap, dari yang netral sampai yang ngejreng, ada semua. Nah, kalau kita pengen warna yang beda, gampang, tinggal mixing aja. Misalnya nih, Unyil pengen warna merah muda. Racik deh bubuk pigmen warna merah, oranye, hitam sedikit, dan kuning. Takarannya mesti pas ya, harus ahlinya nih yang kerjain. Kalau Unyil yang garap, bisa amburadul deh nih. Nah, setelah dicampur dengan air, jadi deh warna merah dengan ton sedikit oranye. Belum selesai teman. Tunggu nih sampai racikan ini diblend dengan biji plastik warna putih. Tada! Bim salabim. Hasilnya bisa pink cantik begini teman. Next, prosesnya juga masih seru teman. Pencetakan. Biji plastik yang warnanya sudah fix mulai dimasukkan ke dalam mesin cetak putar. Mesin ini akan memanaskan biji plastik dan membentuknya sesuai cetakan besi ini. Setelah beberapa lama, buka cetakan dan angkat deh. Wah, kayak lagi bikin kue di rumah ya teman. Sambil ditarik, jangan lupa ceki-ceki juga teman. Quality control tahap pertama nih. Ada yang cetakannya berhasil, ada juga yang enggak. Alas kaki yang sukses, langsung lanjut deh ke tahapan selanjutnya. Yaitu pemasangan jepit. Lanjut, kita ke tahapan akhir yang sudah nggak pakai mesin lagi nih teman. Di sini kecepatan dan ketepatan tanganlah yang bicara. Alas kaki dibersihkan dengan cairan khusus, pasang jepitnya. Kemas, terus siap deh dikirim ke toko-toko. Kalau di tanah air sih, sendal jepit ini kesayangan di segala musim ya teman. Mau panas atau hujan mah, sikat. Tapi di dunia fashion internasional, alas kaki ini identik dengan musim panas. Jadi pelengkap outfit yang ringan, biar nggak gerah saat beraktivitas. Tuh kan, jadi santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Nah, biar gaya kita makin jempolan, pilih deh warna-warna cerah yang matching sama baju. Nggak cuma nyaman dan cakep aja nih, sendal jepit masa kini tuh dibuat dengan berbagai keunggulan. Yang utama, anti-slip alias anti kepleset. Karena desain solnya dibikin khusus biar punya daya cengkram tinggi. Kedua, anatomik sendal. Desain juga dibuat sesuai dengan anatomi telapak kaki manusia. Biar super comfy pakainya teman. Terus bahan sendal juga dipilih yang eco-friendly. Cakep kan? Sandal masa kini mah bisa didaur ulang kalau udah gak terpakai. Last but not least, sendal keren ini glow in the sun. Widih. Yang awalnya warna pink, pas disorot berubah jadi ungu gelap. Tuh, yang biru juga tuh. Nah, yang kuning nih auto berubah jadi merah marun. Widih, ajaib banget ya. Unyil jadi makin nyaman dan pede nih pakai sendal jepit. Asalkan waktu dan tempatnya pas ya teman. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada sendal yang secimit kaki Unyil nggak ya?
dan tarik terus. Mana warna-warninya gemes banget, elastis pula. Itu slime ya kak? Ternyata bukan teman. Ini tuh roti panggang istimewa karena isinya keju mozzarella warna-warni yang bisa mulur panjang banget. Cemilan mengenyangkan ini awalnya ngetop di Jepang teman sebagai bagian tren Harajuku. Langsung deh booming ke seluruh dunia karena memang warnanya cantik-cantik. Jadilah Rainbow Cheese Toast ini trending sampai ke Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Indonesia teman. Padahal bahan baku pembuatannya tuh sederhana loh. Cuma roti tawar dan potongan keju mozzarella yang diselipkan ke dalam roti. Lanjut, masukkan si roti isi mozzarella ke dalam oven sekitar 15 menitan. Baru abis itu panggang roti dengan olesan mentega di atasnya. Wih, pantes aja tekstur rotinya crunchy dan keju mozzarellanya meleleh sempurna. Yummy. Pada penasaran gak sih kenapa si moza itu bisa mulur begitu? Ternyata banyak fakta uniknya nih teman. Pertama, keju yang terbuat dari susu punya kandungan kasein yang tinggi. Fungsinya sebagai protein pengikat molekul keju. Nah, kalau keju dipanaskan di suhu 32 derajat Celcius ke atas, ikatan protein kasein akan mulai terputus. Jadinya si keju berubah menjadi cairan yang kental dan melar. Terus keju moza tuh punya kandungan air cukup tinggi teman. Jadi ikatan proteinnya longgar. Alhasil keju moza jadi lebih mudah meleleh kalau dipanaskan. Nah, penampakan lelehan si moza ini juga bisa bikin kita tahu usia kejunya teman. Keju yang masih baru dan segar biasanya akan berserabut seperti benang ketika dilelehkan. Nah, kalau kejunya sudah tua, baru deh lelehannya solid dan yummy banget. Ini nih rasa terbaiknya teman. Kejunya udah hatam. Lanjut, kita ke masalah warna-warninya. Si keju pelangi ini bisa diproduksi dengan dua cara. Menggunakan pewarna makanan yang aman atau pakai pewarna alami seperti yang dibuat di Singapura dan Malaysia. Warna kuningnya pakai ekstrak ubi jalar, biru dari bunga telang, hijau dari pandan, oranye dari wortel. Nah, yang ungu kemerahan pakai bunga rosella. Cakep kan? Rainbow Cheese Toast-nya sudah jadi nih teman. Ternyata si Rainbow punya banyak teman tuh. Ada keju original, cookies, matcha, dan yang hitam ini namanya charcoal. Siap kita geber kejunya. 1, 2, 3. Wuhuu! Wah, seru banget. Nah, satu syarat biar si kejunya mulur panjang begini adalah segera menyantap saat si roti masih panas. Kalau udah dingin, kejunya melarnya malu-malu teman. Nih, kayak Rainbow Cheese Toast-nya unyil. Tarik Mang, tarik terus. Ya, putus deh. Kayaknya unyil nariknya kejauhan deh nih. Ngomong-ngomong nih, ini unyil ada di mana ya? Halo, permisi, sepada.
Halo teman. Gimana nih penampilan baru rambut unyil? Udah cocok jadi anak metal belum? Keren kan? Gondrong dan super ngejreng. Wuhuu. Bentar-bentar deh. Ini kenapa nih? Ya, kok jadi lengket-lengket gini sih rambut unyil? Aduh, ya. Aduh, mana beneran nempel lagi. Ya, unyil harus gimana nih teman? Aduh. Itu bukan wig, Nyil. Itu aromanis. Hah? Makanya tuh nempel di mukanya, Nyil. Ya ampun teman. Ternyata unyil salah properti. Aduh. Aduh, Unyil gimana sih, Unyil? Pantesan aja lengket. Lawong ini arum manis. Aduh. Banyak yang bilang jajanan tradisional ini berasal dari Malang dan Lamongan dan ngetop banget sejak tahun 60-an. Dulu di awal penjualannya harganya 2,5 sen. Waduh, susah ya membayangkan 2,5 sen di masa kini teman. Padahal di masa itu ini tuh termasuk jajanan mewah loh teman. Widih. Kakek kita menyebut arum manis dengan nama arbanat. Terus lama-lama malah lebih beken disapa rambut nenek. Lantaran varian arum manis warna putih memang mirip banget kayak uban di rambut nenek kita. Nah, arum manis tuh makannya cepet banget karena dia lumer di mulut hanya dalam hitungan detik. Padahal bikinnya effort lo teman. Pengen tahu gimana prosesnya? Gini nih, pertama rebus gula pasir. Lalu pindahkan ke wajan untuk didinginkan. Tambahkan pewarna dan perasa secukupnya. Terus aduk sampai terbentuk adonan permen. Wanginya. Lanjut teman. Kita masuk tahap pembentukan. Ini nih, waktunya pamer skill. Siapapun yang mengerjakan proses ini harus sukses menyulap lelehan gula yang teksturnya agak keras menjadi aur-auran tipis mirip helaian rambut begini. Ini namanya proses bedol alias tarik-tarikan. Jangan lupa tambahkan tepung beras atau jagung dan sedikit minyak. Lanjut, putar dan tarik terus mang sampai muncul serat-serat begini. Lama loh sampai bisa menguasai skill bedol ini. Oh iya, satu lagi nih, sahabat setia arum manis, biar rasanya makin jos. Namanya simping. Caranya tinggal ditumpuk begini. Kayak hamburger ya. Manis, lembut, ketemu crunchy. Widih, teksturnya jadi seru teman. Manisnya juga pas, nggak bikin ngiung dan nggak ada pahit-pahitnya loh. Karena nggak pakai bahan pemanis dan pengawet buatan. Ayo semangat, kemas. Siapa nih yang udah heboh nostalgia? Ingat masa kecil dulu. Gimana? Mau?
Siapa nih yang masih pada kumpul-kumpul keluarga dalam rangka libur tahun baruan? Kalau lagi pada seseruan rame-rame, pasti butuh banget sajian cemilan yang banyak kan pastinya. Oh iya, Unyil mau kasih rekomendasi yang pasti pas banget buat teman-teman yang lagi party-party. Wuhu! Pasti butuh yang seger-seger kan? Ada nih, es teler. Tapi yang ini tuh lain daripada yang lain teman. Gimana nggak lain kalau es telernya seember? Iya, beneran seember. Tapi don't worry, ini nggak pakai ember buat nyuci kok. Jadi dijamin aman jaya. Yuk kita kemon teman ke kawasan Ujung Berung Kota Bandung, sang pelopor es teler seember pertama di Indonesia. Wih! Yang namanya es teler udah pasti bikin puas nyeruputnya karena isiannya banyak. Pertama, udah pasti es batunya nih yang bikin segar. Terus susu cair, sagu mutiara yang warnanya pink gemes ini, jeli cincau, serutan kelapa muda, alpukat, nangka, susu kental manis, dan terakhir tambahan sedikit selasih. Wih, sekali nyerok isiannya juga nggak tanggung-tanggung teman. Antara 6-8 centong sekali isi. Nah jadi deh, es teler seember yang warnanya kayak pelangi. Ada yang merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Maksud Unyil, di kuah yang segar. Tapi buat yang cuma pengen makan dikit, bisa kok pesen yang ukuran normal. Tuh, lihat aja teman, gedenya bisa jomplang banget. Yang size normal isinya 650 ml. Nah, kalau yang seember ini 6 kali lipat lebih banyak. Bisa sampai 5000 ml alias 5 liter. Bisa buat 10 orang nih teman. Widih. Paduan rasanya dijamin deh, segernya seimbang. Kuah es telernya creamy dan manis pas, nggak bikin ngilu. Buah-buahannya juga super duper fresh, bikin es telernya tuh sopan banget masuk tenggorokan teman. Ngomong-ngomong masalah ember nih teman, pada tahu nggak? Kalau dulu tuh ember jadi simbol kerja keras dan kesederhanaan. Karena di awal penciptaannya, ember tuh tergolong barang mewah teman. Cuma kalangan elit aja yang bisa pakai. Tapi lama-lama penggunaan ember makin meluas kemana-mana. Semua kalangan pun menggunakan benda yang multifungsi ini. Awalnya ember terbuat dari logam atau kayu. Dulu fungsinya juga beragam banget. Mulai dari ember logam untuk memasak makanan dan minuman, sampai untuk alat angkut. Lalu sejak ditemukannya plastik, ember pun mulai berubah bentuk dan fungsinya pun seperti sekarang deh. Nah, kayaknya circle fungsi ember mulai balik jadi kontainer makanan lagi nih teman. Kayak es teler kita ini nih. Udah rasanya enak, tampilan dan warnanya juga kece. Saking gedenya. Jangan-jangan Unyil muat nih rendeman di sini. Teman, memang segalanya jadi lebih fun kalau digambarkan dengan penuh warna ya. Apalagi dunia kita nih punya beragam warna yang muncul sebagai bagian spektrum cahaya sempurna. Nah, jenis warnanya ditentukan dengan panjang gelombang pada cahaya itu. Dan serunya lagi teman, ternyata banyak fakta mencengangkan tentang warna loh. Pertama nih, dilansir dari The Colors Meaning, di dunia ini diperkirakan ada sekitar 16,7 juta warna. Wow, banyak banget ya. Semua warna-warna ini tuh sebetulnya merupakan kombinasi dari warna-warna dasar yang lalu menghasilkan warna baru.
Wah, keren banget deh. Yang menakjubkan, belasan jutaan warna tadi ternyata datang dari 3 warna dasar aja, yaitu merah, kuning, dan biru. Disusul 3 warna sekunder, yaitu oranye, hijau, dan ungu. Nah, kalau warna-warni ini dikombinasikan, baru deh jadi belasan juta warna-warni tadi, teman. Aduh, Unyil pusing nih membayangkan nama-nama warna itu. Oh iya, terus pada tahu nggak teman, warna apa yang jadi favorit warga dunia? Ternyata biru, teman. Biru nih jadi warna terpopuler di dunia. Lebih dari 35% populasi dunia menyukai warna biru. Wih, biru disukai karena dirasa dekat dan erat dengan warna alam. Karena merepresentasikan warna langit dan lautan. Jadi paham kan kenapa baju Unyil warnanya biru? Emang sih teman, warna tuh nggak sekedar indah dilihat. Tapi warna juga bisa jadi salah satu hal yang sangat memengaruhi kondisi mental seseorang. Wah, kok bisa ya? Yes, Mental Health Amerika merilis warna dapat memengaruhi kondisi mental, jadi indikasi masalah emosional, serta bisa digunakan juga sebagai pengobatan mental. Warna tertentu bisa sangat memengaruhi perasaan dan perilaku loh. Wah. Jadi penasaran ya, apa ya warna-warna favorit sahabat Unyil? Terus apa ya alasannya? Kita tanya yuk teman. Ikan salmon dalam perahu. Come on, kita cari tahu. Saya warna favoritnya neon sih. Kayak apa tuh? Kayak warna neon oranye kayak gini yang saya pakai. Oke. Itu bisa juga neon stabilo, kayak hijau stabilo, kuning stabilo. Wah, kayak sepatu Kadava ini ya. Wih, beneran kelihatan paling mencolok. Dari jauh udah menarik perhatian. Nah, kalau ini udah kelihatan ya teman, warna paling bersih seantero jagat raya. Putih. Warna aku putih. Sekarang aku lagi pakai tas, habis itu pakai baju kayak putih garis gitu dan pakai sepatu. Warna favorit saya biru ini. Ada baju saya, Oh. terus tempat minum, sama tas saya. Wah, Kak Afril tahu aja kalau biru tuh warna paling populer di dunia. Aku suka warna oranye. Oh iya, kayak Unyil ya. Wih, ini nih besti Unyil banget. Tos dulu Kak Wi. Karena warnanya cerah dan aku orangnya juga periang. Oke, cocok. Aku punya pouch. Nah, ini ada kombinasi orange-nya ya. Kemudian ini aku ada headset orange ya. Terus sama nih favorit aku lanyard. Wih, banyak banget. Wah, happy ya lihat warna-warni begini. Memang warna bikin hidup kita lebih asik teman. Jadi, bebaskan ekspresimu dengan warna-warna seru. Apalagi ini kan tahun baru. Teman-teman lebih pilih pemandangan gunung atau pantai? Wah, apapun pilihannya, kedua pemandangan gunung maupun pantai nggak ada tandingannya deh. Sama-sama bikin rileks. Setuju? Hehe. Buat teman-teman yang mau menghabiskan akhir pekan, menikmati nuansa pantai, atau sekedar mencari angin segar, tenang, gak perlu jauh-jauh. Kebetulan banget, Unyil lagi ada di destinasi kuliner baru, daerah Jakarta Utara, tepatnya di Pantai Indah Kapuk nih. Begitu masuk ke dalam, kita akan disambut dengan berbagai macam kuliner di tepi pantai.
Kalau dilihat dari fasilitas, dekorasi, dan nuansanya, memang berkonsep destinasi kuliner ala Hawaii. Bukan cuma memanjakan perut, tapi memanjakan mata juga loh. Tuh, pemandangan laut dan hamparan pasir putihnya, bikin betah. Menurut penelitian, warna biru laut dan langit di alam terbuka bisa bikin kita lebih tenang. Suara ombak pun bikin kita jauh lebih rileks. Pantesan aja destinasi pantai sering dikangenin untuk melupakan penat sejenak. Main-main di pantai di tengah teriknya matahari identik minum kelapa muda. Wah, pas banget, ada sajian unik, tampilannya sih kelapa, tapi isinya bukan air kelapa. Melainkan es krim dengan berbagai macam topping seperti jelly, cincau, dan daging kelapa. Dalam satu batok kelapa, kita bisa pilih 2 varian es krim. Ada vanila dan rasa uniknya ada cempedak. Wah, sajian ini harganya sekitar 65.000. Satu porsi bisa disantap bareng 2-3 orang loh. Yang segar-segar paling enak disantap bersamaan dengan sate nih. Salah satu tenan sate ini menyajikan berbagai olahan sate. Ada sate bumbu kacang, sate taichan, sate marangi, dan sate rembiga khas Lombok. Dagingnya besar-besar, bumbunya meresap dan juicy. Masih olahan yang berkaitan dengan daging dan bakar-bakaran. Rasanya kalau ngeliat daging asap dan cium aromanya, gak tahan sama godaan satu ini deh. Irisan daging sapi asap yang diproses dalam waktu sekitar 8 jam juga jadi salah satu bucket list kuliner wajib kalau mampir ke sini. Daging sapi ini adalah brisket bagian dada dalam, apalagi disajikan dengan menu lainnya. Satu paket lengkap ini cocok banget buat sharing-sharing. Ada kentang, burger, sosis, ayam panggang, dan sausnya. Hidangan ala pantai, gak jauh-jauh dari olahan khas laut. Yes, seafood. Tapi bukan makanan berat ya. Yang satu ini cemilan bayi kepiting. Penyajiannya digoreng tepung, gurih dan crispy. Bentuknya kecil-kecil, jadi bisa langsung dimakan dengan cangkangnya juga. Kulinernya udah, cuci matanya juga udah. Sekarang waktunya temenin anak-anak bermain. Yuk, come on! Ala-ala Hawaii gitu. Ada perosotan, kolam mandi bola, trampolin, jembatan jaring, dan kolam renang mini. Taman bermain memang jadi sarana anak untuk bersosialisasi dan bangun kepercayaan diri juga. Tapi tetap awasi anak-anak ketika bermain dengan orang lain ya, supaya bisa tetap happy-happy dengan aman. Apalagi kalau main di kolam renang, harus hati-hati biar nggak tergelincir. Yang paling penting, anak happy, orang tuanya juga happy dong. Asik juga ya kalau rebahan di bawah pohon gini. Unyil mau nongki di sini aja deh, mau jadi anak sunset gitu. Memang bikin happy. Terkadang kalau anak-anak udah nyemplung bisa lupa waktu dan susah banget diajak keluar dari kolam. Ada yang tahu kenapa anak-anak seneng banget main air? Menurut penelitian, bermain air bisa merangsang indera dan bikin anak lebih tenang. Apalagi kalau wahananya bukan cuma kolam renang, tapi ada istana balon penuh rintangan kayak gini. Anak-anak makin betah deh. Rintangan ini perlu konsentrasi dan hati-hati. Cepat-cepat boleh, asal jangan sampai tergelincir ya. Makanya perlu pengawasan dari orang tua juga.
Lokasi aquapark satu ini ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Biar lebih seru, kita tutup dengan main perang air. Yuhu! Ayo, serang terus! Wah, lagi pada main perang air nih. Unyil kok nggak diajak-ajak sih? Unyil ikutan dong. Asik! Syur! Yuhu! Aduh. Tolong. Ya, kok jadi Unyil yang diserang sih? Aduh. Kostum kesayangan Unyil jadi basah deh nih. Aduh. Oke, lanjut lagi. Aktivitas satu ini seru, tapi nggak boleh takut kotor ya. Nih, Unyil bisa jadi panutan. Bisa juga kan Unyil nanam padi? Udah cocok jadi petani belum nih? Ini rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan kalau ada study tour. Padi termasuk tanaman serelia paling tua. Sudah lebih dari 10.000 tahun dibudidayakan. Bercocok tanam sebetulnya bisa dilakukan di rumah. Tapi bercocok tanam padi adalah kesempatan emas. Soalnya hanya bisa kita lakukan di lahan tertentu. Cari kegiatan jangan cuma seru, tapi harus dapat ilmu.